Langit malam di atas Selat Bass, Australia, terbentang luas seperti layar hitam tak berujung. Di tempat ini, pada malam 21 Oktober 1978, seorang pilot muda bernama Frederick Valentich terbang seorang diri dengan pesawat ringan Cessna 182L. Ia tidak pernah kembali. Ia tidak pernah ditemukan. Dan hingga kini, misteri kemana ia menghilang tetap menghantui para peneliti, skeptis, penggemar UFO, hingga keluarga yang ditinggalkan. Inilah kisah nyata yang membentang di antara fakta, teori konspirasi, dan horor langit yang gelap. Kali ini, kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah tentang menghilangnya Frederick Valentich untuk penantar tidur Anda. Frederick baru berusia 20 tahun kala itu. Ia adalah pemuda Australia yang ambisius. Ia memiliki lebih dari 150 jam terbang, dan meskipun bukan pilot berpengalaman, ia cukup terlatih untuk menerbangkan pesawat kecil. Pada malam naas itu, Frederick mengajukan rencana penerbangan dari Melbourne ke Pulau King. Ia lepas landas pada pukul 18.19 waktu setempat. Cuaca malam itu tidak ideal, tapi tidak cukup buruk untuk mencegah penerbangan. Namun, dari situlah segala keanehan mulai terjadi. Pada pukul 19.06, Valentich melakukan kontak radio terakhirnya dengan pengatur lalu lintas udara di Melbourne. Ia melaporkan bahwa ada sebuah benda terbang aneh yang mengikuti pesawatnya dari ketinggian 4.500 kaki. Ia menggambarkan benda itu sebagai logam, besar, dengan lampu-lampu hijau menyala, dan bergerak dengan kecepatan serta pola terbang yang tak bisa dijelaskan. Apapun itu, jelas bukan pesawat konvensional. Dalam komunikasi tersebut, suara Frederick terdengar cemas. Ia menyebut benda itu muncul dan menghilang, bergerak cepat di atas pesawatnya, bahkan seperti sedang bermain-main dengannya. Dan kemudian, suara Valentich terputus. Hanya terdengar bunyi frekuensi tinggi aneh selama 17 detik, sebelum radio benar-benar senyap. Setelah itu, tidak ada lagi sinyal, tidak ada tanda kehidupan. Frederick menghilang, begitu saja. Pencarian besar-besaran dilakukan keesokan harinya. Tim pencari menyisir wilayah laut sejauh 1.000 km persegi selama berhari-hari, menggunakan pesawat, helikopter, bahkan kapal laut. Tak satu pun bagian dari pesawat ditemukan. Tidak ada puing, tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Seolah-olah Valentich dan pesawatnya menguap dari muka bumi. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak. Salah satu yang paling mengerikan adalah isi komunikasi radio terakhirnya yang dirilis ke publik. Suaranya penuh ketegangan. Ia bukan hanya melihat objek tak dikenal, tetapi juga tampaknya diserang. Ia terdengar takut, dan saat suara mendesis terakhir terdengar, seolah-olah sesuatu menariknya keluar dari kenyataan. Media ramai berspekulasi. Ada yang percaya Valentich mengalami disorientasi dan jatuh ke laut. Tapi tubuh dan pesawatnya tak pernah ditemukan. Ada yang menganggap ia membuat kisah UFO untuk bunuh diri atau menghilang secara sengaja, tapi tak ada motif kuat. Ia tidak mengalami masalah keuangan atau mental. Orang tuanya bersaksi bahwa ia benar-benar percaya akan kehidupan luar angkasa dan yakin bahwa suatu hari ia akan melihatnya. Yang paling menyeramkan adalah saksi mata. Beberapa penduduk di sekitar Cape Otway melaporkan melihat lampu hijau di langit malam itu pada waktu yang sama dengan hilangnya Valentich. Ada yang melihat pesawat kecil dikejar oleh cahaya besar dan lenyap dalam sekejap. Laporan-laporan ini tersebar dan membuat kasus ini makin misterius. Beberapa bahkan mengklaim melihat objek terbang besar melayang diam di udara sebelum menduki ke laut dengan kecepatan luar biasa. Laporan resmi dari Departemen Transportasi Australia menyatakan bahwa mereka tidak dapat menentukan penyebab kecelakaan. Dengan kata lain, tidak ada bukti kuat untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang lebih mencengangkan, pada tahun-tahun berikutnya muncul lebih banyak laporan tentang penampakan aneh di area yang sama. Selat Bass tiba-tiba menjadi sorotan para peneliti anomali udara. 4 tahun setelah kejadian, potongan sayap pesawat ditemukan di pantai Pulau Flinders. Peneliti menyatakan bahwa bagian itu kemungkinan besar berasal dari model Cessna 182L, pesawat yang sama dengan yang diterbangkan Valentich. Namun tidak ada konfirmasi final.
Bagian itu sudah rusak parah dan terlalu lama di laut untuk bisa memberikan informasi pasti. Bahkan, jika itu benar bagian dari pesawatnya, kenapa hanya satu bagian? Di mana sisanya? Dan yang paling penting, di mana tubuh Valentich? Para pakar mencoba memberi penjelasan logis. Salah satu teori adalah ilusi optik langit, bahwa Valentich melihat pantulan cahaya dari planet seperti Venus atau Jupiter, yang tampak seperti benda terbang. Tapi teori ini tidak menjelaskan pergerakan aneh benda tersebut. Tidak ada planet yang bisa terlihat melayang dan mengelilingi pesawat. Teori lainnya adalah disorientasi ruang dan waktu, bahwa Valentich mengalami vertigo spasial, membingungkan atas dan bawah, hingga akhirnya kehilangan kendali. Tapi jika itu yang terjadi, mengapa tidak ada puing yang mengapung? Beberapa bahkan menyebut kemungkinan Frederick mengalami abduction atau penculikan oleh makhluk luar angkasa. Teori ini tentu kontroversial, namun cukup menarik. Banyak kasus hilangnya orang yang dikaitkan dengan fenomena ini. Dan Frederick, sebelum menghilang, berbicara tentang objek terbang logam dengan cahaya hijau. Hal ini terlalu spesifik untuk dianggap khayalan semata. Dari catatan logbooknya, diketahui bahwa Frederick bukan orang yang mudah percaya tahayul. Ia punya ketertarikan terhadap UFO, benar, tapi juga logis dan teliti dalam mencatat perjalanan terbang. Jika benar ia menciptakan kisah ini, mengapa dengan resiko kehilangan nyawanya sendiri? Ia tidak pernah kembali, tidak pernah meminta perhatian, tidak pernah menghubungi siapapun setelah kejadian. Seolah-olah ia benar-benar dibawa, entah kemana. Kasus ini masuk ke dalam arsip fenomena udara tak dikenal dan hingga kini masih dipelajari oleh berbagai komunitas peneliti UFO. Beberapa menyamakan insiden ini dengan kasus Flight 19 yang hilang di segitiga Bermuda. Ada kemiripan, hilang di atas laut, dalam kondisi tidak ekstrim dan tanpa jejak. Namun, dalam kasus Valentich, suara terakhirnya tercatat. Dan itulah yang membuatnya makin menyeramkan. Bayangkan kau duduk di pesawat, sendirian, di langit malam yang luas. Lalu sebuah benda tak dikenal muncul, besar, bersinar, mendekat, mengitari, dan menghilang. Tapi saat ia menghilang, suara frekuensimu ikut tersedot bersamanya. Dan kau tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Itulah pengalaman terakhir Frederick Valentich. Tidak ada drama, tidak ada teriakan, hanya suara pelan, cemas, dan akhirnya sunyi. Selama puluhan tahun, keluarganya menunggu kabar. Sang ayah, Guido Valentich, hingga akhir hayatnya yakin bahwa anaknya tidak meninggal. Ia percaya Frederick dibawa ke tempat lain oleh kekuatan yang belum dimengerti manusia. Ia percaya suatu hari anaknya akan kembali. Namun, hari itu tidak pernah datang. Sementara itu, Selat Bass tetap menyimpan rahasianya. Angin malam tetap berhembus, ombak tetap memecah sunyi, dan langit tetap diam. Tidak menjawab, tidak memberi petunjuk. Ada banyak misteri di dunia ini, tapi yang terjadi pada Frederick Valentich adalah salah satu yang paling dingin. Bukan karena darah, bukan karena teror fisik, tapi karena sunyi dan hilangnya semua jejak. Seolah-olah realitas itu sendiri menutup pintu dan menghapus seseorang dari catatan waktu. Dan saat malam berikutnya datang, langit di atas Selat Bass kembali gelap. Barangkali di antara bintang-bintang, Frederick masih terbang